Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolo Tandung. Kita mengawali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwasanya kami boleh hidup di tengah-tengah keluarga, sehingga kami juga boleh membangun keluarga rumah tangga kami dalam kegembiraan sukacita berkat bimbingan penyertaan-Mu. Berkatilah kami supaya renungan kami hari ini mencari juga berkat dalam kehidupan kami setiap hari, karena dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan perikop Injil hari ini, Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikannya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara-saudariku, Yesus sangat menekankan pentingnya hidup doa. Bukan hanya hidup doa pribadi, sebagaimana yang Ia ajarkan kepada para murid, juga kepada orang banyak, ketika Ia mengatakan bagaimana seharusnya orang berdoa yang benar. Hal itu dapat kita lihat dari dan kita dengarkan dari Injil Matius bab 6 ayat 6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang doa itu harus dilaksanakan secara pribadi, relasi yang khusus dengan Allah Bapa di surga. Tetapi Yesus melihat pentingnya juga hidup berdoa secara bersama, terlebih doa dalam keluarga atau doa dalam rumah tangga, di mana pada ayat yang ke-19 dari perikop ini Yesus mengatakan, kalau ada 2 orang sepakat untuk meminta sesuatu kepada Bapa di surga, maka permintaannya itu akan dikabulkan. Ini artinya ketika kita berdoa bersama, bukan hanya di gereja atau di rukun atau lingkungan atau wilayah atau ibadat-ibadat bersama atau sakramen-sakramen, tetapi ketika kita berdoa bersama dalam keluarga, dalam rumah tangga, Allah selalu memperhatikan doa atau juga apa yang kita harapkan, kita minta daripadanya, karena 2 orang ini meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Itu artinya
hidup doa bagi setiap orang dan bagi setiap keluarga adalah hal yang paling fundamental, yang paling hakiki, yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa hidup doa, kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Sulit untuk membangun keluarga yang rukun, keluarga yang damai, keluarga yang penuh sukacita. Apalagi kalau keluarga ini hanya didasarkan atas semangat duniawi, mencari kesenangan semata-mata, mencari penghiburan duniawi, mencari kedudukan, dan juga tidak mau pusing dengan orang lain, maka keluarga sangat-sangat itu rentan atau terancam. Sekurang-kurangnya kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang mengancam keluarga ketika tidak lagi mau berdoa. Pertama, keluarga kehilangan makna hidup bersama. Hidup di tengah keluarga itu sangat hampa, membosankan, membuat orang tidak kerasan tinggal di rumah karena tidak mempunyai spirit hidup bersama. Kedua, keluarga itu rentan atau sangat rapuh dengan berbagai macam cobaan, tantangan, kesulitan. Ketika keluarga dihadapkan pada berbagai macam persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, masa depan anak, keluarga ini sangat rentan dan mudah itu hancur atau rusak. Tidak bisa bertahan karena tidak didasari atas hidup bersama dalam doa. Dan yang ketiga, ketika keluarga itu tidak lagi berdoa bersama, maka yakinlah bahwa keluarga ini tidak akan pernah bisa bertahan dalam kesetiaan, dalam kehidupan bersama. Artinya keluarga ini akan hancur dan akan sungguh-sungguh mengalami keretakan dan kemudian ujung-ujungnya bisa bubar. Itulah sebabnya Katekismus Gereja Katolik, khususnya juga dari hasil Konsili Vatikan II, Lumen Gentium atau Terang Bangsa-Bangsa artikel 11, sangat menekankan pentingnya keluarga Kristiani dibangun atas dasar doa. Dikatakan keluarga adalah gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Apa makna Ecclesia Domestica? Keluarga adalah gereja rumah tangga, bahwa pertama gereja atau keluarga Kristiani, keluarga rumah tangga ini adalah pusat hidup beriman akan Kristus. Dari keluarga ini kita bisa menerima iman yang benar akan Kristus. Kedua, keluarga adalah sekolah pertama ketika anak-anak atau anggota keluarga itu belajar tentang hidup doa, tentang hidup keutamaan-keutamaan, dan hidup dalam kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, ketika keluarga ini dibangun atas dasar semangat hidup berdoa, hidup beriman, maka keluarga itu bisa menjadi sarana misi bagi masyarakat. Lewat keluarga, anggota-anggota keluarga bisa menjadi misionaris-misionaris di tengah gereja, di tengah masyarakat, lingkungan di mana mereka berada. Mereka memancarkan kasih persaudaraan, kemurahan hati, kerelaan untuk senantiasa berbagi, berkorban, dan mau saling mengampuni, saling membangun kebersamaan atas dasar semangat cinta kasih. Ini sarana misioner. Dan yang keempat, keluarga yang dibangun atas doa adalah keluarga yang utuh. The family that pray together always stay together and become strong. Ketika keluarga itu dibangun atas dasar hidup doa bersama, maka keluarga akan tetap menjadi utuh, bahkan menjadi sangat kuat, menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang kami terima di tengah keluarga kami. Berkatilah keluarga umat-Mu, supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani
dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.